Dia menceritakan bahwasannya ketika saudaranya atau pokoknya masih berkaitan dengan si narasumber ini memandikan jenazah. Nah, pas aku itu jatuh, itu tuh maksudnya si sendok itu jatuh, itu yang sebelah tuh bilang, "Dek, sendoknya jatuh." Ya aku notice kok, ya aku tahu ini jatuh sendoknya, tapi dia bilang gitu kan. Ya udah, aku ambil tuh sendok. Pas ambil sendok, pas lagi sambil sendok tuh aku tuh kayak mikir, kok perasaannya nggak enak. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anugrah Agung di Pos Jaga Tengah Malam. Yang lain tidur, biar kami yang jaga. Selamat datang di Pos JTM. Kali ini saya akan berjaga ditemani oleh seorang narasumber yang namanya tidak asing lagi di dunia pertwitteran. Sering banget ngasih atau share cerita-cerita horor santet. Bahkan sudah digelari sebagai sarjana santet pada komunitas tertentu ya, maksudnya pada lingkup circle-nya mungkin ya, karena sering banget bahas yang namanya santet, kayak udah hatam gitu kalau sama yang namanya santet gitu kan. Gimana tuh santet, apa itu santet, kayak udah hatam. Nah, sebelum saya sebutkan siapa orangnya dulu, saya ingin mengingatkan satu hal sama teman-teman ya. Jangan lupa jaga selalu kebaikan di sekitar teman, jaga semuanya, jaga kesehatan, jaga mental, jaga kewarasan, jaga keuangan, dan juga jaga pola makan ya, biar nggak gampang ngantuk karena kegendutan. Oke, buat yang suka dengan video Pos Jaga Tengah Malam, bisa langsung like, subscribe, atau komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Gitu ya. Oke, biar nggak lama-lama nih, langsung aja kita sambut narasumber dari Pantura ini ya, dari ya kan Pantura kan? Benar. Langsung aja. Restu Wiratmaja. Halo, Assalamualaikum. Gimana? Ini jadwal gue yang jaga ya? Jadwal saya yang selalu jaga dong. Oh ya. Agung Nugroho. Selalu. Gimana Mas Restu kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini first time ya. Kemarin kita diam-diaman doang. Ini kapan nih kita ke Jaga Tengah Malam ya? Alhamdulillah sampai ya. Nih Restu nih, kampungnya tuh ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Arjawi Naun. Benar. Iya benar. Tapi benar. Iya kan dekat situ Iya kan. benar. Nah itu dia harus keluar dari rumah sakit itu supaya bisa jalan ke sini. Rumah sakitnya angkat. Perlu waktu untuk bisa berjalan ke sini melewati berbagai portal dan gaib. Oh iya. Kepikiran lagi. Bridgingnya ke situ. Ini Resto lagi sibuk apaan sekarang? Untuk sekarang sih masih ini ya, masih garba tulisan, apalagi kan ada beberapa buku yang ada satu buku kemarin baru launching kan. Asik. Apa tuh? Ngipri Ketek kan baru diterbitkan di CGI Media. Terus yang sekarang mau rilis lagi kan Ngunduh Jiwo. Ngunduh Jiwo. Ngunduh itu kan download ya. Oh iya bener. Ini banyak banget. Orang-orang mereka bilang ini Ngunduh Jiwo, mendownload jiwa. ya downloading soul. Jiwo itu sama Gagas ya? Bener. Sama Gagas Media ya? Gagas Media. Oke, itu kapan tuh rilis? Nanti bentar lagi lah. Wah, jangan lupa dibeli biar penulisnya bisa makan soto. Ya, soalnya kalau nggak dibeli nanti makannya tempe sambal. Gak, bercanda. Tapi dibeli, jangan beli yang bajakan. Ingat, buku itu prosesnya panjang, ada bikin cover, ada editing, ada penulisnya juga. Jangan lupa beli buku Ngunduh Jiwo nanti saat rilis di toko online atau offline. Bener yo? Betul banget. Langsung marketing. Thank you. Nah, ini Ngunduh Jiwo, denger judul itu tuh aku langsung mikir ya, Ngunduh Jiwo ini sesuatu yang unik gitu loh, Ngunduh Jiwo. Kalau di Jawa sendiri ada namanya ngunduh mantu. Iya, ngunduh mantu. Ngunduh mantu itu kayak tadinya pernikahannya di cewek, sekarang ceweknya dibawa ke pihak cowok gitu kan, ngunduh mantu. Itu kan ini ngomongin tentang pernikahan. Masih ada kaitannya, cuman nggak terlalu yang spesifik ke arah sana. Kita fokusnya ke arah yang
jadi topik pembahasannya itu adalah kenapa ada Ngelujuwo itu sendiri. Nah itu gimana tuh, ceritain tuh. Jadi sebenarnya aku terima kasih juga nih untuk Mas Agung ya sebelumnya udah diberi kesempatan ke sini. Bentar. Kita mulai ceritanya. Oh iya, kita mulai ceritanya. Jadi aku tuh dapat cerita ini sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu. Dari entah tahun 2021 atau mau menuju ke 2022. Ada narasumber berarti? Ada, cuman aku nggak bisa nyebutin namanya dok. Karena memang masih ada ikatan keluarga sama yang ada di cerita ini. Oh, dirimu masih ada ikatan keluarga? Enggak, ya narasumbernya. Narasumber. Itu nggak bisa diperkirakan kalau misalkan aku dapat cerita itu karena memang kayak tongkrongan biasa gitu, kayak lagi ngumpul biasa. Tiba-tiba dia tuh karena tahu aku nulis horor kan, dia cerita, "Bang, aku ada cerita nih terkait dengan orang yang meninggal setiap hari pengantin." Gitu. Jadi ketika pengantin gitu pernikahan itu ada yang meninggal, tapi yang meninggalnya ini aneh gitu. Kadang ada yang tubuhnya itu meringkuk gitu, jadi meninggalnya itu si ceweknya contoh, tapi kebanyakan itu targetnya cewek si mempelai wanitanya itu meninggalnya itu dalam posisi yang badan udah meringkuk kayak kedinginan, atau bahkan ada yang kata lainnya itu dia meninggal dalam kondisi yang nggak wajar. Dan itu terjadi entah itu setelah 1 hari atau 2 hari, bahkan beberapa hari, nggak jauh-jauh, pokoknya masih bulan madu lah, honeymoon lah gitu lah. Oh, pokoknya jadi nggak selalu di saat pernikahan, nggak di saat pernikahan, tapi masih jaraknya masih dekat. Masih jaraknya dekat gitu kan. Nah, aku penasaran dong, emang ada cerita kayak gitu kan? Karena kan yang spesifik karena aku dapat karena ini wilayah Pantura loh mas. Pantura, aku sering ngambilnya itu cerita-cerita santet, cerita-cerita pesugihan, dan pesugihannya itu yang aku tahu, yang santet-santetnya pun yang aku tahu. Tapi ada cerita kayak gini aku unik kan, oh boleh tuh ceritain. Jadi di awal mulai cerita itu kalau misalkan di buku itu ada udah korban ke-7 gitu kan, udah 7 orang udah meninggal. Nah ada salah satu pengantin yang dia ini ketika udah dinikahkan langsung meninggal dunia, dan kondisinya itu dalam kondisi yang udah meringkuk gitu, iya kayak orang kedinginan. Dan yang parahnya itu katanya ketika meninggal itu susah banget buat oh dia kayak kaku gitu banget, susah banget buat dilurusin, sampai akhirnya si orang yang mandiin jenazahnya itu dia harus bersusah payah supaya badannya lurusin lagi. Ya pokoknya adalah mungkin entah itu karena kondisi-kondisi yang aneh atau gimana, ya dia luruskan lagi. Jadi badannya tuh kaku, gak lemes gitu. Iya benar, meninggal kan lemes gitu, tapi dia benar-benar yang kaku gitu. Nah di situ tuh ada satu kejanggalan di mana ketika ini kan masih ada kaitannya sama orang yang cerita ini sama yang orang memandikan jenazah gitu ya. Nah dia menceritakan bahwasannya ketika saudaranya atau pokoknya masih berkaitan dengan si narasumber ini memandikan jenazah, itu selama dalam memandikan, misalkan si tangannya lagi dilurusin nih, itu bunyi krek ketek, tapi tangannya si orang yang memandikan itu sakit. Jadi apapun yang diluruskan itu dia kerasa apapun yang diluruskan oleh pemandi jenazah itu berefek pada dia. Itu dimulai dari tangan, dimulai dari kaki. Nah itu semuanya kerasa semua. Dan sampai akhirnya dimana ketika si orang yang memandikan jenazah ini ada satu kejadian yang menjanggal, dia ngerasa kayak ini nih meninggal bukan karena meninggal yang seperti biasa, ini pasti ada ada sesuatunya. Lalu di satu sisi dia ini ingin menyelesaikan, tapi di sisi lain dia ini kayak ngerasa wah ini kalau nggak diselesaikan pun bagaimana, kalaupun diselesaikan akan berefek atau berdampak pada dirinya gitu. Tapi dia tetap menyelesaikan itu kan. Nah lalu si orang yang memandikan jenazah itu kalau misalkan disebut itu kan ada ibu sapa gitu ya. Kalau itu tuh ikutnya apa sih namanya? Apa sih namanya kalau di desa-desa tuh namanya? Oh itu ya, apa ya? memandikan jenazah ya, gitu ya istilahnya. Yang desa itu ya. Ya lebih. Iya ya, keluarga lebih gitu kan. Nah dia ini ketika lagi nganuin mau proses finishingnya itu ngedengar suara dari belakang. Jadi kayak masa kayak bisikan, kayak ada bisikan. Dia tuh kayak bisikan itu pakai bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan artinya tolong saya. Ya itu yang tolong saya itu si itunya
korinnya sih. Si Korin itunya. Jadi dia tuh kayak masih kayak kalau istilah Jawa itu dikangkeng, kayak masih di penjara di sebuah tempat yang mana dia ini nggak bisa bebas gitu. Jadi intinya tuh ini sosok orang-orang yang meninggal ini, pengantin yang meninggal ini itu belum selayaknya pergi, Bener, tapi masih kerangkeng, ditahan. masih ditahan gitu. Nah, udah selesai kayak gitu, dia ngerasa wah ini kayaknya memang kondisi yang seperti dia lakukan itu ada merajuk kepada entah itu keluarganya atau apa. Karena memang si keluarganya sendiri tidak pernah ngasih tahu ini meninggalnya karena apa. Cuman nggak ada pembahasan. Jadi meninggalnya karena apa? Udah kayak gitu. Sakit atau apa nggak ada. Nggak ada. Jadi mendadak semuanya. Iya mendadak semua. Cuma ciri-cirinya paling kelihatan tuh tubuhnya kaku ringkuk. Iya. Nggak ada yang kayak bau busuk atau apa. Oh ada bau busuk itu punten banget di bagian kelamin. Di bagian kelamin dan badannya itu yang benar-benar kayak orang kedinginan gitu. Jadi kayak gitu. Udah pucat banget gitu kan. Nah udah selesai gitu. Pokoknya karena sih ini kan pasangan suami istri kan, keluarga lebih gitu kan. Udah kelar, dikuburkan gitu, pulang tuh ke rumah. Pas pulang ke rumah, si yang karena kan cewek kan yang mandikan kan juga cewek kan. Ya si yang mandiin ceweknya itu dia bilang kepada suaminya bilang, selama saya memandikan jenazah, pertama kalinya saya mendapatkan kasus seperti ini dan saya kira ini bukanlah sebuah kejadian atau peristiwa biasa. Pasti ada peristiwa yang memang melatar belakangi kejadian hal itu. Dan yang bikin gue itu penasaran, kenapa keluarga dari si korban, maksudnya yang perempuan yang meninggal itu nggak bercerita, Nggak terbuka. nggak Di desa itu ya. Iya di desa. Apa memang menutupi sesuatu? Nah itu nanti ada lanjutannya sih, ada lanjutannya, ada yang Jangan dibuka lah ya. ya Biar baca langsung dipikir aja deh. Gitu ya. Karena bukunya juga belum terbit, kalau dibuka sekarang nanti nggak jadi beli buku. kami serius. Kadang baca tuh bikin kita bisa berimajinasi lebih liar gitu loh di situ. Terus tapi yang aku ini kan maksudnya kisah ini kan memang berkaitan sama membunuh jiwa ya. Tapi aku tuh pernah satu peristiwa yang terjadi di keluargaku sendiri. Aku pernah kejadian hal yang sama seperti itu. Tapi ini bukan bahas tentang pesugihan, ini bahas tentang santetnya. Dimana keluargaku dulu itu kan memang dia kalau misalkan ada sebuah pernikahan pasti ada sebuah pesta Jawa gitu kan. Ya, Jawa-Jawaan gitu. 3 hari. Nah bener banget, ini bener. Pokoknya harus rame gitu kan. Iya. Karena entah itu kena gengsi atau kurang tahu ya aku. Cuman pokoknya keluarga itu yang bener-bener keren banget lah, bisa bikin pesta sampai 3 hari gitu kan. Nah jadi aku tuh berangkat sama bapak di tahun 2007 atau 2008an di sana, di salah satu desa di daerah Pekalongan. Nah di sana itu ada acara-acara kayak pernikahan gitu. Tapi yang bikin aku penasaran, si bapak dari saudaraku ini, Pak D. Ini dia lagi sakit keras. Dan dalam kondisi sakit keras ini, dia itu dipaksa oleh mempelai pria untuk menandatangani sesuatu. Surat gitu. Ya, surat. Aku nggak tahu itu suratnya surat apa, entah itu surat pernikahan atau apa. Tapi kayak ngebet banget. Harus di situ juga, di acara itu juga. Dan kondisinya benar-benar nggak bisa bergerak. Yang namanya udah sakit gitu. Sakit keras banget. Dan aku tuh mikir gini loh, kan ini kan pernikahan, lagi pesta, bapaknya sakit keras, tapi tetap aja harus kudu gitu, harus tanda tangan. Aku menyaksikan langsung tanda tangan itu, dan tanda tangannya cuma seret gitu doang. Dan itu pun seretnya itu nggak tangannya dia menggerakkan, tapi ada tangan orang lain yang menggerakkan. Karena dia udah mau kesana. Bener gitu. Nah ini ada beberapa kejanggalan yang aku lihat itu. Yang pertama, ketika acara Jawa dulu ya, acara Jawa kayak gitu, kayak entah itu kayak pesta entah, pokoknya ada kayak gamelan gitu, ada sinden gitu kayaknya. Dan hari. Benar. Nah aku tuh pengen ke tempatnya salah satu saudaraku yang ngebelakangin panggung. Jadi panggung itu di depan rumah Pak D, dan di belakang panggung itu ada rumah lagi. Tapi di situ tuh ada sebuah jembatan. Yang jembatannya itu memang dipercaya dulu itu orang-orang itu harus memberikan sesajen. Oke. Orang di desa itu harus memberikan sesajen. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak nanti didatengin belis. Belis itu istilah lah. Ya itu bisa diistilah sih. Iya memedi itu belis gitu kan. Nah aku tuh mau ke sana, tapi ketika aku ngelewatin jembatan itu aku ngeliat kayak ngerasa takut gitu, karena mas kecil dulu kan ngeliat kok ada kayak sesajen di pinggirnya gitu. Ya aku balik lagi dong. Dan itu kan lagi ada acara-acara.
Nah ketika aku mau balik lagi kan aku kan ngeliat panggung nih, ngeliat orang-orang gitu kan yang ada di panggung lagi mainin itu Mas. Pas aku ngeliat itu aja mereka langsung berubah. Jadi yang orang misalkan lagi main gamelan, lagi nari, mereka tuh langsung menghadap aku tapi wajahnya udah rusak semua. Ah, itu serius. Itu serius. Maksudnya kamu langsung setelah ngelihat sajian itu, berarti balik lagi ke situ. Balik lagi kan, nggak jadi. Nggak jadi. Terus balik lagi ke situ dan ketika aku ngeliat panggungnya itu wajahnya udah berubah semua. Itu ngeliatin ke aku kayak ibaratnya mereka itu kayak nge-connectin kan, langsung ngeliat aku semua wajahnya gitu. Sorry. Itu kejadiannya malam. Malam, ke acaranya malam. Dan waktu kamu lihat wajah mereka itu, ya pasti kaget dong. Kaget karena yang satu ngeliatnya kan awalnya kan biasa, manusia biasa. Pas ngeliat kayak gitu kaget karena posisinya yang bener-bener udah ngeliat sesajen aja takut, pas membalikin badan itu makin takut. Itu rusak parah tuh. Mas kayak tahu bener, aku kayak ngebayanginnya kalau gambaran itu yang kakek desa penari itu. Itu kan Kayak gitu. nah kayak gitu. Rusak semuanya. Iya, kakek desa penari itu kayak gitu. Pas aku ngeliat notice kakek desa penari ada yang kayak gitu, Relate nih sama kamu. ya relate lah. Kok ini kok sama ya kayak di desaku gitu kan. Lah bener gitu. Ya udah kelar gitu. Ya udah aku kayak nundukin kepala gitu kan, aku jalan-jalan. Masih ngeliatin kamu. Masih ngeliatin aku tapi pas udah aku ngelewatin orang-orang, aku ngelewatin belakang udah berubah lagi. Jadi Tapi kamu jalan ke situ nggak lari ke enggak lari. Kalau misalkan lari nanti kelihatan ini orang lari kenapa sih gitu kan. Apalagi lagi rame-rame banget. dia lagi nunduk jalan nyari orang tuamu. Benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua udah agak bukan tengah malam dikit ya, udah agak malaman dikit tuh acaranya beda lagi, nggak acara kayak gitu. Entah itu acara Wayangan. entah itu pewayangan atau apa, aku kurang paham ya. Pokoknya aku lupa banget acaranya. Pokoknya udah beda genre. Iya biasanya kalau kayak gitu tuh ya biasanya kalau nggak ludruk Bener. toprak yang bener. malam banget gitu. Ludruk kali ya. Bener. Banyolan orang Jawa. Nah gitu. itu, dan itu juga yang datangnya beda-beda lagi, orang-orangnya beda-beda lagi. Nah waktu itu aku lagi mau ngambil makanan Mas, yang makanan kayak cemilan-cemilan gitu. Pas cemilan-cemilan gitu aku duduk nih, tapi itu aku nggak tahu di sebelah tuh ada stranger kayak orang lain, yang mungkin aku kira ini adalah tamu undangan, atau enggak aku nggak pernah menyangka kalau ini orang asli sini karena aku kayak sedikit hafal gitu orang-orang asli. Ini kayak tamu undangan gitu. Nah pas aku lagi ngambil makanan, tiba-tiba tuh yang namanya sendok atau garpu itu jatuh beneran, yang jatuh yang refleks kayak lagi bawa, terus pas duduk tuh langsung jatuh gitu. Oke. Nah pas aku itu jatuh itu tuh, maksudnya si sendok itu jatuh, itu yang sebelah tuh bilang, "Dek, sendoknya jatuh." Ya aku notice kok, ya aku tahu ini jatuh sendoknya, tapi dia bilang gitu kan. Ya udah aku ambil tuh sendok, terus ambil sendok. Pas lagi sambil sendok tuh aku tuh kayak mikir, kok perasaannya nggak enak kan? Apa tuh? Kayak merinding gitu loh. Jadi kayak merinding, perasaannya nggak enak. Pas aku ngeliat ke samping, jadi kayak ngambil tuh sambil ngeliat kayak gini, itu ternyata yang di sebelah aku itu bukan manusia. Siapa? Jadi ini nanti ada flashbacknya, nanti ada ceritanya. Jadi ternyata yang sebelahku ini adalah sosok yang menyerupai tamu undangan. Berarti kamu lihat wujud aslinya dia. Iya, melihat wujud aslinya. Kalau melihat wujud asli sih kita nggak bisa gambarin kayak sosok yang kayak setan-setan kayak gitu ya. Tapi yang aku lihat tuh kayak mukanya tuh kayak muka hancur gitu. Muka hancur, tapi bentuknya manusia. Bentuknya manusia. Itu tetap manusia. Nah, kalau yang diambil dari sini, kita nanti merujuknya langsung ke belakang, ke zaman waktu pertama kali aku nulis yang namanya Santet Tumpes Kelor. Mas Pernah dengar aku? Nah, Santet Tumpes Kelor pertama satu keluarga habis semua, dan itu tuh masih berkaitan sampai di santet yang di pernikahan itu yang namanya judul Santet Kembang Ambit. Jadi yang Santet Tumpes Kelor itu pelakunya kan belum ketemu. Nah, pelakunya itu ternyata ada salah satu anggota dari pelaku ini sengaja menikahi dari keluargaku biar ngabisin keluargaku sendiri. Iya, Gitu. iya. Itu sampai berefek ke selanjutnya, yaitu Santet Sambar Nyawa, di mana nenekku salah satu korban. Oh, kamu kena juga Iya, di situ. tapi Apa motifnya tuh? aku kurang paham ya. Tapi dijelaskan waktu itu bapak kan bapak ya, maksudnya narasumber dari bapak itu, katanya keluarga tuh dulu termasuk orang punya lah gitu. Nah orang punya, tapi kan memang ada yang iri, dia ini mau hancurin usaha Dari usahanya. karena usaha di Awang kan kain gitu kan, kalau nggak kain apa gitu kan.
usah kain gitu. Nah, yang di Interstellar kan udah mati semua tuh, udah yang hidup cuma satu, dan itu pun hidup dia dalam kondisi yang udah nggak sadar dalam kategori waras atau udah gila lah. Oke, dia tuh hidup tapi ya tetap aja menderita. Menderita gitu. Itu. Nah, dilanjutkan kenapa masih kena sampai sekarang. Jadi dulu nenek tuh pernah nyelamatin si orang yang gila ini. Orang yang hampir meninggal itu Iya, pernah nyelamatin dia dan akhirnya berdampak selamat tapi agak-agak. Terus habis itu berdampak dengan keluarganya. Dan itu dari santet kembang amben, dimana yang tadi inget Pak D yang dia ini nggak bisa ngapa-ngapain, iya yang tanda tangan. itu korban selanjutnya. Jadi ternyata Pak D sebelum pernikahan dia itu udah terkena santet kayak gitu, dan dia cuma bisa tiduran di amben. Makanya dia ngomongin kembang amben. Bener, dia nggak bisa ngapa-ngapain, makanya nggak bisa gerakin tulisan aja harus. Kalau dipindahin dari amben tuh apa ya? Amben tuh kasur. Iya, kasur ya, Ranjang kasur gitu. Jadi kalau di Jawa itu pakainya kayu, papan, jejer gitu, gitu. Sebenarnya kasur kapuk ya. bener. Dimasukin itu bukan spring bed, bukan kayak sekarang, tapi kasur kapuk itu dimasukin, ditaruh di atasnya gitu. Iya, bener. Jadi ada 4 kaki kan? Iya, benar. Kalau misalkan ngamuk-ngamuk sih enggak. Cuman aku yang tahu dari obrolan dari mereka ya, ini nih selama di dalam rumah ini selalu kayak ngedenger gedor-gedoran dari pintu belakang. Oh, ada teror. Nah, terornya itu nanti ngarahnya langsung kepada si nenek, yang mana dia ini tepat tidurnya ngepas banget sama pintu belakang. Jadi sebelah sambernya. Si nenek ini meninggal. Iya, aku ngelihat di tahun-tahun itu tuh dalam kondisi yang punten yang namanya punggung itu udah bener-bener keruak-keruakin, Bengkak gitu ya. bengkak. Itu yang udah kayak digerogotin gitu. Sampai kaki tuh bener-bener bengkak. Dan bener kata orang-orang yang di sekitar, kalau selama jam malam, misal tengah malam, itu selalu dengan gedoran dor kayak gitu. Tapi nggak ada orang. Tapi aku pernah ngeliat TikToknya. Ini entah itu memang karena kemunculannya secara tiba-tiba atau gimana. Waktu itu bapak sama yang lain itu lagi ngunjungin nenek yang lagi itu. Lagi sholat. Benar kan. Itu malam-malam kan. Nah, tiba-tiba bapak tuh buka pintu. Buka pintu, bapak kayak ngasih tahu, oh lokasinya biasanya dia berdiri di sini gitu. Dia siapa? Dia itu yang nyerang itu, yang neror itu biasanya berdiri di sini. ngasih tahu kamu? Enggak ngasih tahu ke warga, cuman aku tuh ada ngebuntutin gitu kan. Iya, buntutin gitu kan, bocing ngeliatin. Nah, pas udah kelar mereka ini mau nutup pintu, itu tuh aku ngeliat kayak ada sosok bayangan hitam terus nongol. Jadi kayak pintu mau ditutup tapi bayangan itu datang gitu. iya kayak gini. Terus Itu bentukannya aku nggak bisa spesifik kalau ini kayak kuntilanak atau apa. Cuman ini kayak orang yang lagi make apa namanya, tudung gitu, dia nutupin terus kayak gitu. Itu benar-benar hitam semua, nggak ada yang kamu lihat tuh hitam semua. sukanya hitam semua. Itu ngeliat tuh sosoknya kayak hitam semua. Dan udah selesai itu ngepas banget ya. Pas kita udah kelar, udah ngunjungin nenek, kita balik lagi ke Cirebon. Kayaknya nggak selang lama, 1 minggu kemudian nenek meninggal dunia. Iya. Tapi saat itu kan memang orang-orang banyak yang nggak percaya. Jadi kayak Dalam meninggal tua. bener, dalam satu keluarga itu kan yang percaya kayak gitu kan bapak sama ada beberapa lain. Tapi yang waktu itu yang memang ngasuh nenek itu benar-benar nggak percaya. Tapi setelah mereka nempatin rumah itu, maksudnya kejadian-kejadian yang sama itu terjadi, mereka baru percaya kalau itu tuh memang ada kaitannya sama yang dulu di masa lalu, yang sampai ke Puskelop, lalu ke Kembang Amben, Sumberlowo gitu. Duh, santet ya. Ngomongin santet sih sebenarnya juga ada pengalaman santet juga. Ya. Iya, maksudnya dulu tuh bapak apa? Ya namanya usaha ya. Usaha di fase kan banyak banget sama. Oh, Kalau istilahnya bapak bilang tuh, atau tuh namanya dari siapa, tapi dia ngamen itu kan beras utah. oh iya. Iya, beras utah itu kan ibaratnya kayak perumpamaan di mana beras itu akan tercerai-berai, jatuh berantakan, jadi kotor semuanya gitu. Nah di situ tuh ada 3 macam. Jadi waktu itu akhirnya ketahuan, diselamatin sama salah satu orang yang memang dekat sama bapak. Dia ngomong, kalau kamu pengen selamat ini kamu harus pilih 3 hal petaka. Pilih 3 petaka yang bakal
bikin kamu menyelesaikan ini. Dia harus milih. Jadi 3 petaka ini memang udah bener-bener dinobatin, nggak bisa kita nolak. Nggak bisa nolak. Waduh, kalau kamu nggak milih, 3 petaka ini masuk semuanya. Tapi kalau kamu milih hanya satu aja. Oh iya. Karena ketahuan. Oh ya, Pak. Karena kalau nggak ketahuan, ini semuanya 3-nya kena. Oke. Jadi 3 petakanya tuh pekat mayit, pekat mati, nyawa, pekat keluarga, sama pekat rezeki. Pekat itu artinya pisah ya. Pekat nyawa atau pisah nyawa, pekat keluarga itu artinya pisah keluarga, atau pekat rezeki itu artinya pisah rezekinya. Oh iya. Jadi kalau mamanya bapak milih pati, ya bapak meninggal, gitu loh. Jadi aku dan keluargaku, ibuku selamat di situ. Dan kalau mamanya milih pekat keluarga, kita cerai semuanya, kayak beras yang Oh ya, benar-benar yang kita tuh udah ditumpah, Oh, udah kemana-mana, semuanya akan terpisah di situ. Dan yang terakhir adalah rezeki, dan di situ bapak memilih rezeki aja deh. Oh iya. Nah, setelah memilih itu, bapak tahu kalau yang namanya santet itu adalah serangan yang sangat-sangat keji ya, karena dia tuh menyerang dari belakang. Bener. Dan untuk menangani ini supaya tidak tambah parah gitu, jadi bapak mikir, oh usaha di pasar tuh kayak gini ya, ternyata urusannya sama nyawa juga gitu kan, bahkan sampai hal persaingannya tuh sampai ke alam gaib kayak gini. Jadi bapak lebih memilih laku Oke. buat cari counter gimana caranya menjaga keluarganya, semua usahanya dari sekarang tuh masih 2022 kemarin usaha bapakku diputerin tanah kuburan sama kotoran manusia dan kembang taman. Teris itu Merinding gila. Teris itu bapak cuma ketawa-ketawa tuh, karena bukan udah nggak mempan ya, maksudnya bukan mau menantang atau apa ya, tapi lebih ke arah ya sekarang syaratnya dia kan 40 tahun, dia udah lebih dari 40 tahun. Itu yang namanya ilmu tuh makin tua makin tinggi gitu kan. Benar. Cuman dia tuh ada syaratnya, di mana setelah laku itu dia tidak boleh mengkomersilkan apa yang dia dapat. Jadi kalau ada orang yang datang ke dia yang minta untuk disembuhkan, bapak itu akan menyembuhkan dengan cuma-cuma. Benar. Jadi kayak misalkan kita nggak boleh inilah ya, dituitin atau kayak wah harus kayak gini nih. Ya, jadi kalau ada orang datang cuma ngasih rokok diterima, Ya diterima. ngasih 5.000 diterima, dan bapak tuh nggak masang headline bisa mengobati bla 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 bla, baru sakit, hubungi nomor HP, enggak ada. Jadi yang datang ke sini benar-benar karena ini harus dikerjakan dengan ikhlas, benar. Berarti yang datang ke sini adalah orang yang memang sengaja dipilih buat berobat di situ, dan takdirnya kayak gitu loh. Jadi harus diurusin gitu tuh. Makanya mungkin tadi waktu pas neneknya restu nyelamatin orang yang mau kena mas kalor itu, ya mungkin itu kurang ada, dikira udah selesai di situ, Ternyata masih banyak banget, masih banyak banget. Dan terus akhirnya setelah itu pesta pernikahan itu gimana tuh itu? Ya udah pesta pernikahan itu ya gimana lagi, udah kelar gitu kan. Jadi dong. Jadi Terus Pak Demu itu nggak selamat. Pak De nggak selamat, cuman dalam kondisi yang badan kurus kering, terus yang udah pucat banget. Aku aja ngeliat terakhir itu ya, jenazah terakhir itu udah kayak orang yang tubuh itu kayak digerogotin gitu. Itu kayak bayanginnya kayak orang yang kelaparan lama gitu, bener. Jadi tinggal tulang dan kulit, istilahnya kayak gitu ya. Iya, istilahnya gitu. Dia boleh diminum ya? Boleh lah, kita sebelum ngopi bebas. Mau apa? Mie instan, pop mie. Ada. Jaga tengah malam. Enggak, dia lihat warungnya udah tutup apa belum ya? Oh iya. Udah malam tutup. Jam berapa sekarang? Jam 3 pagi. Oh iya. Terus tuh kan aku di Pantura tuh. Nah, kalau di Pantura itu kan apa juga hidup di Pantura. ya. Gitu kan, di Pantura Dan juga. sama. Dari kecil di Pantura, cuma kan sekarang udah menepi ke kampung, mencari ketenangan. Bener. Rewel ya. Rewel. Di Pantura itu kan banyak banget cerita Iya, banyak banget. Nah, itu kan pernah enggak? Ada ini cerita tentang warung-warung Pantura. Warung-warung Pantura itu kan seru. bikin warung-warung Pantura itu. Iya, Itu salah satunya itu Bude itu pernah bikin warung Pantura. Dia ini saingan sama warung sebelahnya.
dan dikirimin santet kayak gitu. Tapi jenisnya itu santet gaib. Dan aku langsung turun tangan di situ kalau nggak salah tahun 2000. Ikut bantuin Ikut itu. Tapi nggak ikut bantu yang kayak gimana, cuman dikasih tahu sosoknya apa gitu kan. Aku kan pesantren kan juga. Bisa mau doa-doa berarti. Iya, aku Doa-doa aja gitu aku ya. nge-proteknya tuh di dalam rumahnya. Oke. Soalnya yang namanya sosok si santet kodamnya itu yang berupa gaib ini, dia itu nggak bisa masuk ke dalam rumah karena si budenya ini dia ini rajin baca Quran. Jadi ternyata si Buddha ini kan kalau misalkan mau ke warung tuh lewatnya pintu depan. Dan dari situlah si santet kodam itu atau sosok gaibnya itu ngikutin. Jadi setiap hari si sosoknya itu ada di depan rumah. Dari pagi dari malam sampai pagi. Soalnya kalau pagi ke sore dia ada di warung. Oh, jadi tuh dia ngikutin warung rumah gitu. Itu Dia nggak berani masuk rumah. nggak berani masuk. Karena udah ada proteksi di situ. Protection Demo gimana itu? Dan kondisinya waktu di ini ya, dia ini dapat serangan-serangan itu ya. Yang pertama kakinya itu kayak dipukulin gitu. Jadi kayak setiap kali dia ini datang ke rumah, dia ini kakinya kayak dipukulin, kayak bener-bener sakit banget. Oke. Sakit banget. Terus yang namanya rumah-rumah itu genteng, kayak orang dilemparin batu brak gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Nggak ada wujud ya. Terus nggak pecah, nggak pecah kan berarti harus Bahkan anaknya pernah anaknya itu pernah ini ya, karena kan malamnya udah sore kayak gini nih, anaknya tuh pernah naik ke sana dan ternyata nggak ada apapun, nggak ada benda-benda aneh, nggak ada apa, nggak ada serpihan batu, nggak ada yang bolong, nggak ada. Jadi gini, itu anaknya denger nih, tak naik, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa. Pas turun ada lagi nggak? Biasa kayak gitu tuh. Pas turun tuh dia itu pernah ngelihat, pas ngelihatnya itu adanya si sosoknya itu bukan di depan rumah tapi di seberang jalan. Apa tuh? Kata dia itu sosoknya kayak genderuwo, hitam gede, itu genderuwo. Dan dia itu ngikutin terus, merinding aja. ngikutin terus gitu. Tapi si kondisi si anaknya ini bener-bener yang kayak nggak terlalu percaya gitu loh. Dia nggak paham itu juga. Iya, Dan mungkin dia nggak mau ambil pusing gitu kan. Takutnya malah tinggi. Tapi jadi sosok ini selalu ngikutin budemu terus nih. Bener. Jalan dari rumah ke warung. Di warung itu gangguannya. Nah, kalau misalkan pernah denger istilah warung yang ditutup. Tahu itu Ya, sering banget kan. sering banget. Jadi warungnya buka tapi ternyata tutup Ya. Nah, satu itu Atau nggak kelihatan kalau orang jalan. bener nggak kelihatan. Karena kan kalau misalkan di Pantura itu marketnya supir truk kan. Supir bus orang pun jarang tol. Benar. Dulu masih Dulu gitu kan. Karena marketnya sana, jadi yang banyak itu supir truk. Jadi kalau misalkan supir truk itu mau mampir ke tempat Bude gitu, dia tuh kayak ngeliat, lah kok tutup. Kok kayak berhenti bentar, pelan, habis itu jalan lagi, ngiranya tutup. Itu sampai seminggu. Dan ketika udah seminggu kemudian, itu ada salah satu supir truk yang dia ini mungkin ngerti hal yang semacam itu. Dia masuk ke dalam terus bilang, "Bu, kok saya ngerasa di warung ini ada yang aneh gitu." Ada aneh yang apa? Saya ngeliat wajahnya ibu itu berubah. Jadi wajahnya dia itu kalau misalkan dilihat dari pandangannya dia itu berubah. Dimana dia ini kayak auranya kayak gelap, kayak kondisi matanya itu kayak orang mata yang kayak penuh amarah. Pokoknya yang menggambarkan bukan seperti sosok Buddha. jelek lah pokoknya. Jelek banget. Terus warungnya juga gak kelihatan. Tapi ada untungnya ketika si supir itu masuk ke dalam, itu tuh kayak kebuka gitu. Dan supir-supir yang lain tuh kayak, wah ini warung buka nih, masuk. Oh iya ada suka kayak gitu. Biasanya kayak ngerasa, kadang-kadang aku ngerasa gini loh, pas ada toko sepi atau orang sepi, kita datang nih. Habis itu muncul terus kita bawa itu bisa. Itu kita ada kan gitu kan, kayak gitu ada positive vibe gitu kan. Kalau ngomongin warung kayak gitu, ini warung makan itu. Benar. Ini aku pernah ada cerita bengkel. Bengkel tuh. Bengkel terus bilangin bengkel. Itu gimana? Bengkel temanku. Udah bikin. Kita kan dulu kalau di Tegal, itu. Jadi aku dekat sama dia gara-gara aku mau diajakin buat jadi proses. Oke. Serius, aku ajak karena aku sering ngebut kalau naik motor gitu kan. Campat ya teman-teman ya. Cuma nggak dibolehin sama ibu karena pembalap itu kan resikonya tinggi. Bener banget. Dan kamu tuh miskin. Gitu kalau Belanda semuanya dibayarin tapi nggak. Itu pas pertama kali buka itu rame bengkel. Bengkel rame banget ya, anak orang kaya emang pengen prihat maksudnya pengen mandiri. Bapaknya punya pabrik
tapi dia pengen mandiri, buktiin kalau aku tuh bisa bikin usaha sendiri, bikin bengkel lah di situ. Motor masuk gitu. Pernah suatu ketika setelah dia buka 1 bulan rame, masuk minggu bulan pertama, bulan kedua itu pet tuh, nggak ada orang yang datang ke situ. Satu-satunya seminggu itu orang datang buat apa? Nambah angin. Ya Allah, Beneran tuh, nambah angin dong. beneran nambah angin. Akhirnya ini orang nih tanya-tanya terus akhirnya ceritanya nyampe ke kupingku. Terus aku bilang, coba deh aku tanya ke bapak gitu kan. Terus dia udah kayak frustasi gitu ya, dia nggak mau nunggu lagi ya, gue aku ikut. Dia pengen dianterin ke bapak, anterin ke bapak, diceritain semuanya. Bapak akan ke situ. Nah itu bapak kayak masuk ke situ, kita di luar itu, di situ wiritan doa kayak gitu. Habis itu dia selesai keluar, wes dan bersihin. Memang diisi katanya, diisi banyak hal di situ. Oh, berarti ada yang Orang tuh melihat kalau ini tuh bener tadi tutup, kayak tidak beroperasi, atau ya paling hanya 1-2 orang bisa melihat tadi. Bener kayak tadi mungkin dia punya kekuatan atau apa, supir truknya itu turun datang ke situ ya. Nah kalau tuh makan agak lama ya, ini kan ini ban aja tambah angin. Nah, sekarang bengkel 1 minggu cuma tambah angin, nggak masuk apa gitu kan. Akhirnya dibersihin sama bapak. Habis itu minggu kedua dari minggu keduanya itu lancar lagi kayak biasa, seperti biasa. Ternyata ada bengkel yang nggak terima pengen sama bengkel. bengkel karena gini, kalau bengkel yang buka temanku, dia kan emang anak orang kaya. Buka bengkel itu memang buat nunjukin apa pembuktian kepada orang tuanya. Nah teman-teman sekolahnya itu swasta, khusus gitu loh. Di Tegal ada namanya sekolah yang khusus, dan lumayan lah itu harganya. Orang-orangnya ke situ semua kalau benerin motor. Motornya tuh waktu itu tuh zaman itu ya, tahun 2009 2010 gitu ya, 2008 2009 2010 itu kayak Jupiter Z Ya, yang Jupiter Z sih, apa sih namanya, MX ya, yang pokoknya dipakai sama yang gede terus motor-motor ki gitu kan. Motor-motor besar Scorpio kayak gitu, maksudnya motor-motor agak semi sport gitu. Terus juga jarang lah buat ganti oli, rata-rata modif semuanya di situ. Jadi kayak nambah inilah, nambah itulah. Nah orang-orang ngeliat itu, sedangkan bengkel saingannya ini tuh cuma biasanya nambah oli, ya motor-motor normal lah, perawatan normal. Kalau bengkelnya tuh ada aksesorisnya juga soalnya. Oh, lebih lengkap gitu. Toko bengkel selengkap itu 1 minggu cuma nambah angin kan, nggak masuk akal. Akhirnya dia mencoba mencari, dan dia tuh dia nonton muslim, dia seperti kayak gitu lah. Bapak doain itu kita ketawa-ketawa aja. Ternyata ada orang yang non muslim percaya kayak gini ya, ternyata percaya karena yang namanya usaha pasti ada yang ngaku juga. Betul, itu valid. Itu jadi apa yang dilakukan orang-orang ini ya, kalau udah kehabisan ide untuk bersaing, ya namanya makanan kan biasanya kan selera lidah, namanya pelayanan juga itu berdasarkan experience. Nah itu tuh nggak punya lagi pemikiran yang harus pakai apa ya, Iya, bersaing yang sehat ya, kayak apa ya. Artinya kalau proyeknya sama, itulah pakai santet aja. Kalau nggak lari ke santet buat bukan orang, ya larinya ke pesugihan. Betul, setuju. Iya nggak sih? Kayak gitu. Satu mau tanya nih, Bandi. biasanya ciri-ciri orang kena santet gimana sih? Ciri-ciri orang yang kena santet Ya. tergantung sih, santet itu beda-beda sih. Tapi yang lebih tahu itu kalau misalkan santet yang santet kodam, itu kalau pandanganku itu dia ini orangnya yang gampang banget tersulut emosi, dan dia ini kayak berubah-ubah gitu dalam kondisi Ya. Jadi emosinya nggak stabil. Itu yang kalau misalkan santet jenis santet kodam ya. Kalau misalkan yang jenis-jenis santet lainnya itu kayak kembang ambien. Kalau kembang ambien kan kita bisa ngeliat dari kondisi badannya. Dari badannya itu dia ini yang kondisi badannya ini benar-benar yang udah bukan kayak badannya dia. Karena kayak gampangannya energi dalam hidupnya dia itu kayak sedot terus ya, itu kembang ambien. Terus kalau misalkan ada salah satu santet yang sebenarnya aku tuh masih dalam kategori ini
santet yang sulit. Ini santet apa bukan? Karena ini santetnya ngepas banget dengan sebuah tragedi. Itu namanya santet Lawu Ireng. Oh iya. Itu aku baru dapet dari salah satu tragedi kecelakaan, di mana orangnya ini meninggal dunia. Dan ternyata ketika ditelusuri, orang ini meninggal dunia bukan tragedi, Bukan sama karena kecelakaan itu, bukan karena peristiwa kecelakaan, tapi karena santet yang ternyata masuk di peristiwa kecelakaan itu. betul. Tapi kan orang mengiranya itu karena kecelakaan, karena ngepas banget kecelakaan. Itu santet Lawu Ireng itu kayak gitu. Tapi sebenarnya ada signifikan ciri-cirinya santet Lawu Ireng itu, di mana ketika kita ini melihat sebuah bayangan hitam di belakangnya, di belakang entah itu udah ditandain Oh, jadi itu korbannya ya? korbannya. Itu santet Lawu Ireng. Nah, buat teman-teman ya, buat teman-teman jaga di sini, Betul. biar terhindar dari hal-hal seperti ini. Ya, ini kan kita nggak tahu jahilnya orang sama kita kan, kita nggak paham itu. Itu apa sih maksudnya buat ngejaga proteksi diri dari hal-hal kayak santet, apalagi pelet, ya gitu. Betul. Gimana? Kalau yang ampun ditekanin sama Bapak itu, kita tetap jadi orang yang memiliki positive vibes. Biar karena selama kita ini memiliki positive vibes dalam diri, aura yang positif, ketika ada orang yang negatif yang datang untuk menyerang kita, itu nanti akan mental sendiri. Jadi ciri-ciri orang yang kena santet yang gampang itu mendominan itu, kita nggak bisa pastikan ini orang karena aura positif atau negatifnya. Tapi yang bisa jadi pembatas itu semua adalah kita bisa jadi diri kita ini memiliki yang positif. Tergantung sama diri kita sendiri. Tergantung sama diri, ada yang tergantung sama diri kita, terus juga ada yang dengan sekitaran, kan beda-beda ya cara itunya. Terus selain itu juga tetap sih kayak yang namanya santet itu pasti, kenapa nih orang nyantet pasti ada alasannya gitu. Ya, motivasinya apa? Itu motivasinya apa gitu kan, entah itu karena iri atau apa. Makanya tetap kita berbuat baik atau apapun, dan salah satunya adalah salah satu kebaikan yang dalam Islam itu sendiri yang disebutkan yang bakal bisa memprotek diri kita adalah dengan bersedekah. Dengan kita bersedekah, kita akan terhindar dari gangguan-gangguan. Sebanyak doa. Betul. Oke, kayak udah pagi ya, udah mau pagi. Kalau mau baca cerita Restu di mana? Ada di Twitter. Di Twitter Karyakarsa? Karyakarsa ada. Ada. Jangan lupa juga beli bukunya nanti. Betul. Ya. Di Twitternya Pak Restu Wiratmaja. Di Karyakarsa Restu Wiratmaja. Di TikTok ada kayaknya. Ada. Apa ya? Aku TikTok buat itu aja guys, main-main doang. Main-main doang. Tapi nggak apa-apa kalau pengen ya. Jangan doang. Itu kalau jangan. Jangan lupa nanti bukunya dipantau terus di akun Restu Wiratmaja sama Gelas Media tuh, biar bisa dapat update kapan bukunya rilis nih, ngomongnya tentang mundur jiwa. Itu ada kaitannya sama nikah. Tadi juga saya mau nikah tuh. Jangan gitu dong. Nggak, maksudnya dijaga kesehatan. Betul, dewasanya. Dijaga juga pasangannya. Nah, jangan sampai ketikung. Oke deh tuh, kalau gitu thank you banget udah datang ke pos jaga tengah malam nih. Ya udah nemenin saya jaga di sini ngobrolin tentang santet. Emang bener nih sarjana persantetan. Ya satu sarjana persantetan Restu Wiratmaja. Oke ya. Kalau gitu jangan lupa ya follow akun-akun Restu Wiratmaja di Twitter, di Karyakarsa juga bisa follow juga. Ya jangan lupa. Oh ya, Rabu Misteri. Ke Rabu Misteri di setiap hari Rabu. YouTube-nya juga ada ya guys ya. Ada juga Rabu ada misteri. Di situ biasanya ngobrolin banyak hal ya. Banyak hal. Misteri dong. Misteri dan lebih utamanya komedi. Oh, misteri itu kayaknya komedi. Iya. Jangan dibongkar. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu ya sekarang, karena udah mulai pagi, kita harus balik ke aktivitas masing-masing. Betul. Di kampung supaya tetap terjaga, saya juga harus patuh gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya, teman jaga semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ya, nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai di sini semuanya. Saya pamit. Saya Nugroho Agung. Saya Restu Wiratmaja. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di waktu jaga selanjutnya. Bye bye.